Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jajang Jamaluddin selaku CEO dari Putra Service. Putra Service memiliki tujuan untuk mengatasi permasalahan angkutan umum konvensional dengan pelayanan-pelayanan yang Putra Service lakukan, yaitu mencakup angkot atau angkutan umum di Kabupaten Sumedang. Kemudian ada 4 permasalahan yang sering terjadi di Kabupaten Sumedang atau pada umumnya di masyarakat. Yang pertama yaitu banyak orang yang kesusahan dalam mencari angkutan umum atau angkot. Kemudian kesusahan dalam membayar dan tak jarang juga tak ada kembalian untuk si pengguna atau pelanggan. Kemudian sistem yang masih konvensional yang harus dimodernisasi. Kemudian untuk saat ini ya banyak COVID-19, yaitu meminimalisir penyebaran COVID-19. Kemudian dengan adanya Putra Service ini tentunya banyak keunggulan atau banyak kemudahan yang akan dilakukan dan juga terjadi nantinya. Ada 4 kemudahan yang Putra Service tawarkan, atau ada 4 kemudahan atau 4 tujuannya dari ada 4 kemudahan ada 4 kemudahan dari Putra Service yang kami berikan. Yang pertama yaitu aplikasi ini adalah memakai platform Android, yaitu dapat memudahkan pengguna dalam memesan angkot. Kenapa kami memilih platform Android? Karena sekarang banyak sekali orang-orang yang memakai Android sebagai handphone atau alat elektroniknya. Kemudian yang kedua yaitu mengetahui jalur mana yang dilalui. Jadi dengan aplikasi Putra ini nantinya kita hanya tinggal menekan satu tombol saja, yaitu pencarian atau cari angkot. Nah, di menu pencarian menu pencarian tersebut nantinya kita akan melihat angkot secara real time atau secara langsung yang ada di sekitar kita. Kemudian yang ketiga yaitu dalam pembayaran. Di Putra Service ini kami memakai pembayaran digital atau dompet digital sebagai media pembayarannya, karena lebih mengefisienkan dan juga memudahkan bagi si pengguna dan juga driver. Kemudian untuk waktunya nantinya akan lebih efisien, entah itu dalam transaksi pemesanan dan juga transaksi pembayaran, karena dimudahkan oleh adanya aplikasi Putra Service ini. Kemudian target pasar, di sini ada ruang lingkupnya se-Kabupaten Sumedang ya. Putra Service ini target pasarnya yaitu untuk penduduk Kabupaten Sumedang sebanyak kurang lebih 500.000 orang yang bisa mengakses internet. Data ini kami ambil dari BPS Sumedang tahun 2015 yang mengatakan bahwa penduduk Sumedang berjumlah 1,135 juta. Itu tahun 2015, dan mungkin tahun sekarang juga sudah banyak ya terjadi peningkatan. Dan yang mengakses internet itu sebanyak 54% dari data tersebut. Dan kami mengambil setengah dari data tersebut karena setengah data tersebut dan kami kurangi kembali karena tidak banyak orang yang punya handphone atau punya internet itu memesan angkot. Kemudian ukuran pasar yaitu
Menurut Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang, saat ini ada 1.432 unit angkot yang beroperasi di 26 trayek yang berbeda. Target pasar kami ini mengambil hanya untuk sekarang di 26 trayek yang tersebar di Kabupaten Sumedang, entah itu di kecamatan dan juga desa. Nah, dan juga kami nantinya melakukan kerjasama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang dengan 1.400 lebih angkot tersebut dilakukan pendataan siapa supir dan juga tahun berapa keluaran angkotnya tersebut. Kemudian kompetitor. Untuk kompetitor kami melihat tidak adanya persaingan di wilayah kami dalam aplikasi platform Android mengenai angkot online atau angkutan umum. Kami melihat akan terjadinya persaingan di dalam transportasi atau kendaraan yang lain, yaitu seperti ojek online dari Gojek ya, kemudian Bluebird dan Uber. Kemudian untuk market opportunity-nya di sini ada 3 ya, yaitu CIC. Di Putra Service ini kami nantinya akan memberikan diskon untuk pembayaran non tunai. Jadi untuk dompet digital itu banyak promo ya, kalau di Shopee atau di Bukalapak itu nantinya akan seperti itulah di Putra Service juga. Kemudian referral. Nah, nantinya si pendaftar akan diberikan sebuah form atau sebuah menu. Di sananya akan terdapat kode referral. Nah, kode referral ini yaitu dimaksudkan untuk si pengguna baru yang menerima kode dari pengguna yang lama. Nah, jadi si pengguna baru tersebut nantinya akan mendapatkan berupa diskon atau juga gratis antar jemput angkot gitu. Dan juga si pengguna lama juga akan mendapatkan seperti itu. Kemudian ada reward pengguna baru, setia dan juga konsumtif. Nah, untuk pengguna baru nanti banyak kemudahan dan juga banyak hadiah dari kami untuk supaya bertahan lama ya di Putra Service. Kemudian yang setia kami juga akan memberikan reward atau hadiah supaya mereka tetap bertahan. Dan juga yang konsumtif ini maksudnya yang banyak memesan angkot dan juga yang melakukan transaksi. Kemudian untuk LTV yaitu kami mendapatkan pendapatan atau uang dari iklan yang dipasang di Putra Service. Kemudian mendapatkan 5% per transaksi dari pengemudi. Nah, di sini maksudnya 5% kan nantinya dilakukan pemesanan angkot. Nah, si uang pemesanan itu jadi 90% untuk si driver atau supir. Nah, untuk ke Putra Service sendiri itu hanya mendapatkan 5% untuk per transaksi supaya dengan tujuan untuk mensejahterakan para supir angkot. Jadi kami tidak mengambil keuntungan yang banyak-banyak seperti platform Android atau aplikasi yang lain ya. Kemudian untuk PP atau payback period di bawah waktu 6 bulan modal investasi sudah mulai kembali. Kami memperkirakan investasi di Putra Service ini akan kembali atau dapat akan kembali atau balik lagi ya kepada si investnya, atau ini dimulai dari 6 bulan waktu berjalan. Kemudian untuk traction. Nah, traction di sini yaitu fitur-fitur di Putra Service itu memiliki 4 fitur utama ya, 4 fitur keunggulan dari Putra Service ini.
Yaitu yang pertama, bisa melihat lalu lintas dan peta lokasi angkot yang berjalan sesuai trayeknya secara langsung. Kemudian fitur booking atau memesan angkot untuk pergi ke tempat tertentu. Nah, fitur booking ini yaitu seperti fitur sewa angkot. Misalnya kita mau berpergian ke suatu tempat dalam waktu beberapa jam atau waktu beberapa hari ya, itu bisa nah, fitur booking ini yaitu memesan angkot untuk pergi ke tempat tertentu. Jadi fitur booking ini adalah fitur dimana kita bisa memesan angkot atau menyewa angkot untuk pergi ke tempat tertentu dalam beberapa waktu atau beberapa jam ya. Fitur ini yaitu untuk memudahkan si supir dan juga si driver dalam melakukan pemesanan. Soalnya di lapangan banyak terjadi banyak terjadi ketidaksesuaian harga karena banyak calo dan juga juru parkir. Nah, di situ juga bisa mempengaruhi harga. Nah, kalau dengan adanya Putra Service ini bisa mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Kemudian ada fitur tunggu, yaitu fitur yang penggunanya bisa memiliki akses yang lumayan jauh dengan jalan dari trayek angkot dan memiliki toleransi waktu 1 menit oleh angkot di sekitar. Jadi dalam melakukan pemesanan angkot, kita nantinya diberikan sebuah fitur tunggu ya. Jadi fitur tersebut kita nantinya akan terdapat 2 menu ya, yaitu menu cari dan juga menu 3 menu, yaitu menu tunggu, menu cari, dan juga menu booking. Nah, di fitur tunggu ini kita itu pertama harus melakukan pencarian angkot dalam wilayah sekitar kita. Nah, misalnya kita berada di daerah Sumedang Kota, kita melakukan pencarian, tekan cari. Kemudian terdapat beberapa angkot. Oh, saya berada di Masjid Agung Sumedang. Nah, si angkotnya itu baru sampai di wilayah Gunung Kunci. Nah, otomatis kalau masih jauh angkotnya, nah pakailah fitur tunggu supaya ketika kita sampai dekat jalan dan juga si angkotnya juga sampai dekat jalan juga. Jadi bisa memudahkan lah antara si driver dan juga pengguna. Kemudian pembayarannya menggunakan dompet digital. Nah, di sini kami nantinya akan bekerja sama dengan pihak Dana atau dompet digital ya, yang saya juga pakai. Kemudian DigiCash, yaitu DigiCash ini sebuah dompet digital baru ya, dari via kreditnya itu dari Bank BJB. Nah, di sini untuk finansial kami itu ada 2 ya, yaitu pendapatan dan juga pengeluaran. Nah, untuk pengeluaran yaitu kami memperkirakan tiap bulannya kami mengeluarkan sebesar 30 juta rupiah. 30 juta rupiah itu mencakup dari pembayaran gaji pegawai, kemudian memberikan bonus untuk mitra pengemudi atau driver pengemudi berdasarkan performanya ya, dan juga dalam rating ya, dalam review gitu. Kemudian menanggung operasional seperti pemasangan aplikasi di toko online atau di Play Store. Kemudian pemeliharaan dan perbaikan aplikasi, server, pengelolaan big data dan juga database. Dan juga kami menyewa Google Maps dari Google. Nah, itu disewa. Kemudian untuk pendapatannya kami dapat dari iklan dan juga 5% per transaksi dari pengemudi dan juga mitra yang kami pakai yaitu Dana dan juga DigiCash. Nah, di sini ada model bisnis kanvas dari Putra Service, yaitu seperti berikut.
Nah, di sini ada mockup tampilan dari Putra Service. Yang di sebelah kiri yaitu ada menu register. Oh iya, Putra Service ini harus di-download terlebih dahulu di Play Store. Nah, kemudian mockup tampilan setelah diinstalnya itu seperti berikut. Pertama-tama Anda nantinya akan disuguhi atau dilihat ya menu registrasi terlebih dahulu. Nah, di registrasi ini ada menu referral code yang seperti saya tadi jelaskan, yaitu form atau menu untuk mengisi kode dari pengguna yang lama supaya mendapatkan bonus atau reward atau hadiah. Kemudian tampilan login tidak berbeda jauh ya dengan aplikasi pada umumnya, menggunakan nama pengguna atau username dan juga kata sandi. Nah, bila Anda lupa kata sandi, ada menu lagi yaitu menu setel ulang kata sandi. Di sini Anda hanya tinggal memasukkan email dan juga kata sandi baru supaya bisa mempermudah dalam proses login. Dan itu untuk tampilan mockup yang pertama. Kemudian untuk mockup yang kedua yaitu dari dashboardnya ya atau halaman utama Putra Service sendiri. Nah, di sini ada menu pencarian angkot. Nah, menu pencarian ini bisa dilihat di sebelah kiri saya ya. Anda tinggal menekan tombol cari. Nah, kemudian nantinya akan terdapat atau terlihat angkot mana yang beroperasi atau sedang berjalan. Nah, itu juga terlihat ya di dekat mie ayam bakso Mang Udin. Kemudian di mockup yang kedua yaitu informasi detail. Informasi detail ini adalah untuk si driver angkot tersebut. Di biodata itu atau di informasinya ada nama si driver. Nah, misalnya ini Ajis Nurfalah dan sudah tua ya, berumur kepala 2. Oh, 21. Ya, sudah kepala 2. Kemudian reviewnya, oh, di sini bagus sekali. Bintangnya 5. Dan juga ada komenannya juga ya, bisa terlihat. Kemudian jurusannya misalnya angkotnya nomor berapa, ada, dan juga lokasinya dari Situraja sampai Alam Sari. Di sana juga terlihat. Kemudian yang terakhir itu menu ini ya, menu tunggu. Dan di sana terlihat yang tadinya di sana terlihat jika kita sudah menekan tombol cari, nantinya kita akan diberi menu atau diberi pilihan, yaitu menu booking atau menu tunggu. Nah, di sini kita bisa menyetel waktunya, yaitu misalnya tadi 08.00 bisa disetel 08.01 dulu. Jadi si angkot tersebut nantinya akan menunggu selama 1 menit di lokasi yang sudah ditentukan oleh si pengguna. Kemudian ini adalah mockup untuk pembayaran. Mockup untuk pembayaran di sini saya ambil contoh yaitu pada Dana. Pada Dana ini kita bisa melihat kita harus memasukkan nomor telepon dan juga kata sandi ya untuk terkoneksi dengan Dana atau terhubung. Kemudian bisa dilihat setelah terkoneksi kita bisa melihat jumlah saldonya berapa dan juga nama penggunanya siapa, dan juga tinggal tekan tombol pembayaran, dan maka transaksi pun selesai dari Putra Service, dari si driver dan juga pengguna. Nah, di sini ada tim saya ya, atau
teman-teman saya di Putra Service untuk dalam pembuatan aplikasi Putra ini. Ada saya Jajang Jamaluddin sebagai Chief Executive Officer, kemudian Aziz Nurfalah sebagai Chief Technology Officer, kemudian ada Muhammad Abi Fahsa sebagai Chief Financial Officer, kemudian ada Rosa Febriantika sebagai Chief Marketing Officer, kemudian ada Dean Saifullah sebagai Chief Operating Officer, kemudian ada Sony Hersandi sebagai Wakil Presiden Penjualan. Sekian pitch deck dan juga presentasi dari Putra Service. Mohon maaf bila ada kesalahan dan juga ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.